Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai bentuk-bentuk pertanyaan yang dipakai dalam konseling. Bentuk pertanyaan yang biasa dipakai di dalam proses percakapan dan khususnya konseling itu yang pertama adalah jenis pertanyaan terbuka dan jenis pertanyaan tertutup. Mengapa disebut pertanyaan terbuka? Karena tujuannya untuk mengeksplorasi secara panjang lebar jawaban dari klien. Pertanyaan yang biasa dipakai adalah mengapa, apakah, bagaimana. Misalnya, mengapa Anda datang ke rumah dia? Jadi pertanyaannya memakai mengapa. Nah, jadi tujuannya sekali lagi untuk mengeksplorasi secara panjang lebar. Karena pertanyaannya mengapa, jawabannya bisa panjang. Alasan mengapa Anda datang ke rumah dia, ke rumah teman misalnya ya. Mungkin Anda bisa bercerita sejak setahun lalu alasannya, atau mungkin alasannya mungkin cerita sejak dari masa kecil Anda dan lain sebagainya. Terserah ya. Karena pertanyaannya mengapa mungkin bisa menceritakan sesuatu yang mungkin ada kaitannya dengan masa lalu yang itu berarti membutuhkan jawaban yang panjang lebar. Yang kedua adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu jawabannya hanya dua, yaitu ya atau tidak. Berarti kita meminta konfirmasi, meminta kepastian gitu ya. Contoh pertanyaannya, Anda sudah makan? Anda belum tidur? Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan terbuka memiliki berbagai manfaat atau kelebihan. Yang pertama adalah memaksimalkan kebebasan klien untuk menjawab. Karena tadi pertanyaannya mengapa, itu klien bebas untuk menjawab dari mana dia mau bercerita, apa saja yang dia ceritakan dan selanjutnya ya. Kemudian pastinya manfaat yang kedua gitu ya adalah memaksimalkan partisipasi. Klien bisa berpartisipasi atau terlibat dalam percakapan itu dengan intens ya. Percakapannya berarti sangat berkualitas seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan pandangan kognitif dan afektif. Maksudnya apa? Maksudnya klien bukan hanya menceritakan sesuatu yang kaitannya dengan informasi, dengan kognitif, pengetahuan gitu ya secara umum, atau informasi, data-data secara umum, tetapi juga kaitannya dengan afektif, dengan perasaan klien ya, sesuatu yang mungkin membutuhkan psikologi atau emosi, energi emosional di situ. Jadi bukan hanya menyediakan pandangan yang kaitan dengan informasi biasa, pengalaman, tetapi apa yang dirasakan klien terhadap pengalaman itu. Yang keempat, pertanyaan terbuka, kelebihannya atau manfaatnya adalah menghargai cara pandang klien. Karena pertanyaan kita dengan mengapa, bagaimana itu kita kesannya kita hanya ingin menggali gitu ya, tidak ada judgement, tidak ada penghakiman di situ dan lain sebagainya, sehingga ketika kita bertanya mengapa itu kita ingin bertanya alasan dan kita persilahkan klien itu untuk mengemukakannya ya, mengemukakan alasannya. Berarti kita menghargai cara pandang klien. Nah, selanjutnya kekurangan atau kesulitan ya yang ditimbulkan dari pertanyaan terbuka. Yang pertama adalah bagi klien yang tidak ekspresif, tidak pandai berbicara, sulit untuk menjawab pertanyaan mengapa gitu ya, karena mereka tidak terbiasa untuk bercerita panjang lebar. Yang kedua, sulit bagi klien yang mungkin bingung, lupa ya, aduh apa ya misalnya seperti itu. Jadi klien yang lupa ya dia ketika ditanya mengapa juga tidak bisa menjawab. Kemudian selanjutnya dari sisi konselor sendiri itu sulit ya, terutama konselor yang memang kurang pandai berbicara juga.
eh, karena pertanyaan mengapa itu kan membutuhkan skill yang lebih baik ya, keterampilan yang lebih baik. Lebih gampang kalau kita tanya yang tertutup ya, kamu sudah makan, kamu sudah tidur gitu kan. Itu pertanyaan yang pendek-pendek. Tetapi kalau pertanyaan terbuka itu biasanya jenis pertanyaannya juga panjang gitu ya. Jadi itu membutuhkan skill atau keterampilan yang lebih baik gitu ya. Kemudian, nah dari sisi konselor sulit untuk mengontrol arah konseling karena jawabannya terlalu lebar, terlalu luas, maka bisa jadi hal tersebut justru akan kesannya bertele-tele ya, membuat konseling itu terlalu panjang, terlalu lama gitu ya, terlalu arahnya geladrah gitu kalau bahasa Jawa ya. Geladrah artinya eh, ngalor ngidul kemana-mana. Nah itu sulit bagi konselor untuk mengontrol. Kemudian membutuhkan waktu yang lama ya. Sekali lagi karena panjang lebar jawabannya sehingga waktu untuk percakapan dalam konseling itu menjadi lama. Baik, selanjutnya adalah apa kelebihan dari pertanyaan tertutup? Yang pertama, pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang mengklarifikasi atau mengkonfirmasi ya atau tidak gitu ya, atau jawaban yang hanya ada dua pilihan, sudah, belum, ya, tidak, dan lain sebagainya. Itu dapat menolong klien untuk melengkapi jawaban atau mengklarifikasi respon yang membingungkan. Misalnya ya, kalau misalnya kita tanya kepada klien, mengapa Anda memilih kuliah di jurusan IKS? Nah, kemudian si klien tidak bisa menjawab ya, karena mungkin memang dia tidak tahu alasannya atau tidak pandai berbicara seperti itu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih tertutup, misalnya, apakah Anda kuliah di IKS karena keinginan sendiri atau karena pengaruh dari orang lain gitu ya. Jadi itu bisa lebih menolong klien untuk mengklarifikasi ya. Ketika klien itu responnya membingungkan, itu bisa melengkapi jawaban klien. Klien jadi bisa menjawab karena kita pandu dengan pertanyaan yang lebih tertutup. Baik, kemudian yang kedua, lebih mampu mengeksplorasi hal-hal yang detail atau spesifik secara lebih tepat. Maksudnya, pertanyaan tertutup ini akan mampu mengeksplorasi jawaban yang lebih detail dan lebih tepat ya. Misalnya, ditanyakan tadi ya, apakah mengapa Anda memilih jurusan IKS? Mungkin dia nggak bisa mengutarakan secara lebih eksploratif seperti itu ya. Nah, sehingga ketika kita pakai pertanyaan tertutup, apakah Anda kuliah di IKS itu karena keinginan sendiri atau pengaruh teman misalnya, atau pengaruh orang lain. Nah, di situ jawabannya oh ya itu karena keinginan saya sendiri misalnya, seperti itu ya. Berarti nanti yang kita dapatkan memang data yang lebih spesifik dan seringkali lebih tepat. Tapi kalau pertanyaannya mengapa, mungkin nanti pertanyaannya kita sendiri bingung jawabannya tuh apa, karena jawabannya terlalu lebar, terlalu kemana-mana. Kemudian yang ketiga, mengundang partisipasi klien yang non-verbal atau tidak ekspresif. Nah, bagi klien-klien yang kurang ekspresif mungkin perlu untuk dipancing dengan memakai pertanyaan tertutup ya, karena kalau pertanyaan yang terlalu lebar mereka tambah takut gitu ya, dan akan tambah banyak diam. Tapi ketika kita mencoba juga memakai beberapa pertanyaan tertutup, itu biasanya klien akan terpancing untuk mulai berani berbicara. Kemudian kelebihan dari pertanyaan tertutup itu cocok untuk waktu yang terbatas. Kalau kita ingin cepat atau memang waktu yang tersedia untuk konseling sangat terbatas, kita bisa dengan memakai pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup juga menguntungkan untuk konselor yang kurang berpengalaman. Jadi, maksud saya di sini adalah pertanyaan tertutup itu biasanya sering dipakai oleh konselor yang kurang berpengalaman. Jadi ini memang menguntungkan gitu ya bagi konselor. Kemudian
Selanjutnya, konselor memiliki lebih banyak kontrol karena jawabannya ya atau tidak, sudah atau belum, atau sesuatu yang spesifik ya. Ada dua pilihan atau sangat terbatas, sehingga jalannya konseling itu lebih banyak dikontrol ya. Konselor bisa lebih mengontrol percakapan. Kekurangan dari pertanyaan tertutup. Nah, kekurangannya adalah jawaban yang pastinya sangat singkat dan sangat terbatas. Kemudian, membatasi jawaban klien karena pilihannya hanya dua ya. Kemudian akan membuat klien menjadi pasif. Selanjutnya, selain pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, ada jenis-jenis pertanyaan yang lain ya, yaitu ada yang namanya probing questions ya, atau pertanyaan yang lebih detail, pertanyaan yang lebih detail menindaklanjuti dari pertanyaan yang sebelumnya atau pertanyaan yang lebih besar ya. Misalnya yang pertama adalah kita bertanya kepada klien ya, bagaimana pendapat Anda mengenai kuliah di IKS gitu kan. Kemudian, nah jawaban klien mungkin ya kuliah di IKS luar biasa gitu ya. Jadi kita sudah memakai pertanyaan bagaimana pendapat Anda mengenai kuliah di IKS. Jawaban dari klien luar biasa. Nah, pastinya kita tidak boleh puas dengan hanya jawaban luar biasa. Padahal gitu ya, di satu sisi kita sudah menggunakan kalimat terbuka gitu kan, pertanyaan terbuka, bagaimana pendapat Anda, tetapi ternyata jawabannya masih sangat singkat luar biasa. Berarti kita harus memakai probing questions atau pertanyaan yang lebih detail, pertanyaan yang lebih menjurus gitu ya. Nah, ketika klien menjawab luar biasa, maka kita tanyakan, luar biasa apanya gitu ya, luar biasa dari sisi mana, misalnya seperti itu. Nah, atau contoh yang kedua, kita menanyakan kepada klien, bagaimana komentar Anda mengenai makanan tadi? Jawaban dari klien misalnya, nggak enak gitu ya, kurang enak misalnya. Nah, di sini pastinya kita juga tidak boleh puas ya, sebagai konselor kita harus tahu jawaban yang betul-betul merepresentasikan kenyataan ya. Kita bisa memiliki informasi yang betul-betul detail gitu kan. Nah, kemudian kita melakukan probing questions. Oke, kurang enak apanya atau mengapa kurang enak dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari probing question, pertanyaan mengapa kurang enak, apanya yang tidak enak, itu adalah sekali lagi probing questions. Nah, kemudian ada lagi yang namanya jenis-jenis pertanyaan yang salah ya. Pertanyaan yang harus dihindari dalam konseling. Yang pertama leading question atau suggestive question. Yang kedua omitting question. Yang ketiga double question. Yang ketiga garbled questions. Dan the why question atau pertanyaan mengapa itu salah ketika digunakan terlalu banyak. Kemudian the yes or no question, pertanyaan tertutup disebut yes no question karena jawabannya biasanya yes atau no ya. Dalam bahasa Inggris disebut yes no question. Itu disebut salah ketika digunakan terlalu banyak atau overuse. Leading question. Leading artinya memimpin ya. Memimpin. Leading question artinya pertanyaan yang jawabannya itu sudah diarahkan gitu ya, sudah seolah-olah seperti sudah disetting gitu ya, direkayasa oleh konselor. Nah, baik, leading question ini kesannya untuk melayani kepentingan konselor karena konselor mengarahkan jawaban yang itu jawaban yang diinginkan konselor. Nah, leading question ini membuat klien menjadi sulit untuk meresponnya secara bebas, yang itu mungkin berlawanan dengan dalam tanda petik keinginan konselor ya. Misalnya pertanyaannya, melamar pekerjaan membuat Mbak takut ya, misalnya gitu ya. Pastinya seorang klien
akan jawab, "Iya, iya betul saya takut," misalnya gitu ya. Karena mungkin dia tidak nyaman ya menjawab tidak gitu kan. Karena pertanyaannya sudah sangat leading gitu ya, sudah sangat mengarahkan jawaban dari klien. Atau misalnya contoh lain, "Gimana? Aku cantik nggak?" misalnya gitu ya. Ketika kita bertanya itu dengan orang lain misalnya ya, pasti orang lain akan jawab iya, karena ketika jawab tidak ya tidak enak, karena dari pertanyaannya saja sudah mengarahkan untuk kita menjawab sesuai dengan keinginan orang yang bertanya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang disebut suggestive question ya. Pertanyaan yang memberi saran, karena suggestive dalam bahasa Inggris artinya sesuatu yang bersifat menyarankan ya. Nah, misalnya kita bertanya tapi dalam pertanyaannya itu justru kita memberi saran. Kemudian padahal maksud kita bertanya. Jadi orang bingung gitu menjawab apa. Ingin menjawab sesuatu yang bertentangan tidak enak karena itu si konselor bukannya menggali tetapi sebenarnya dia menyarankan. Padahal bisa jadi jawaban dari klien itu berbeda dengan saran atau pertanyaan dari konselor. Misalnya ya, contoh seorang konselor yang mengatakan seperti ini, "Saya tidak mengharapkan Anda bekerja ketika anak-anak Anda masih kecil. Benar tidak, Bu?" Misalnya gitu ya. Nah, si konselor yang memang posisinya adalah seorang perempuan misalnya yang anak-anaknya masih kecil, punya masalah dalam rumah tangga gitu ya. Kemudian dan sepertinya membutuhkan dukungan ekonomi dan lain sebagainya, itu bercerita kepada konselor gitu kan. Tetapi konselor itu di dalam hatinya menginginkan tidak ingin solusinya adalah klien itu bekerja kan, karena mungkin anaknya masih bayi, masih menyusui, masih 1 bulan umurnya misalnya gitu ya, masih bayi yang itu membutuhkan ASI gitu kan. Nah, di situ ketika konselor bertanya, "Apa yang akan Ibu lakukan?" misalnya gitu ya. Atau menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan sebagai solusi dan lain sebagainya. Nah, itu justru seorang konselor tidak memakai pertanyaan itu gitu ya, apa yang akan Ibu lakukan, tapi justru pertanyaannya sangat sugestif, sangat memberi saran ya, sangat menyarankan klien. Misalnya, "Saya tidak mengharapkan Ibu bekerja ketika anak-anak Ibu masih kecil. Betul tidak Ibu? Ibu tidak mau kerja kan Bu?" Misalnya seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang salah ya, karena pertanyaan yang memberi saran, bukan pertanyaan yang mengeksplorasi. Kita ingin tahu apa sih yang diinginkan atau akan dilakukan oleh klien. Pertanyaan selanjutnya, omitting question ya. Pertanyaan yang memberi alternatif yang sangat terbatas kepada klien ya. Ini juga harus kita hindari. Misalnya ya, ketika kita memiliki klien yang memiliki rencana untuk memberikan anaknya kepada orang lain ya, atau klien yang unwanted pregnancy ya, kehamilan yang tidak diharapkan misalnya gitu ya. Atau mungkin klien yang punya masalah dengan suami gitu kan, padahal anaknya masih kecil. Nah, kemudian kita tanya kepada klien ya, kalau Anda disuruh memilih, Anda memilih memelihara bayi Anda atau memberikan kepada orang lain misalnya gitu ya. Nah, pertanyaan yang terburu-buru seperti ini gitu ya, ini juga harus dihindari, namanya omitting question. Jadi jangan kita suruh memilih dulu, Anda memilih memelihara bayi atau memberikan kepada orang lain, karena belum tentu klien itu eh, apa ingin melakukan salah satu dari dua hal itu gitu ya. Bisa jadi kita harus mengeksplorasi hal-hal yang lebih menjadi dasar, misalnya ya, bagaimana masalah Anda dengan suami Anda gitu kan, bagaimana kehamilan Anda. Jadi omitting question ini pertanyaan yang memberi alternatif terbatas bagi klien. Jadi pertanyaan yang sebenarnya belum tentu itu terpikirkan oleh klien ya. Pertanyaan kita itu belum tentu akan dilakukan oleh klien ya, alternatif-alternatifnya. Selanjutnya adalah pertanyaan yes or no question.
Jadi pertanyaan sebenarnya yes no question ini mirip dengan pertanyaan tertutup ya. Dalam bahasa Inggris disebut yes or no question karena jawabannya bisa yes, bisa no gitu kan. Nah, pertanyaan ini penting digunakan untuk mendapatkan informasi yang spesifik ya. Misalnya, apakah Anda menemui dokter kemarin? Pasti jawabannya iya atau tidak gitu kan. Memang ini penting pertanyaan yes no question. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kita tidak boleh terlalu sering menggunakan yes or no question atau pertanyaan model pertanyaan tertutup gitu kan. Karena pertanyaan ini hanya akan membatasi jawaban dari klien gitu kan. Klien itu jadinya pasif gitu kan. Selain itu juga konselingnya akan sangat kaku gitu kan. Anda sudah makan? Makan apa? Tadi makan apa? Enak gak makanannya? Makanannya beli atau masak sendiri? Misalnya gitu. Jadi pertanyaan kita itu hanya terbatas dan jawaban klien iya. Sudah makan. Iya enak. Iya tadi saya GoFood bukan masak. Jadi klien pun nanti juga jawabannya cuman sedikit gitu kan, terbatas. Padahal kalau konseling itu kita harus mengeksplorasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Kita ingin tahu detail cerita, pengalaman dan lain sebagainya. Jadi yes or no question sekali lagi tidak boleh digunakan terlalu sering, overuse gitu kan. Nah, di sini kita harus mengganti pertanyaan yes or no question kalau memang bisa ya diganti ke dalam pertanyaan yang lebih elaboratif. Bagaimana caranya? Jangan kita itu terjebak dalam jawaban yang iya atau tidak, tetapi kita mencoba mengeksplorasi ya jawaban dari klien. Nah, di sini ada contoh ya. Di dalam tabel yang saya tampilkan di slide ini ada 2 kolom gitu kan. Ada kolom pertanyaan dengan formulasi yes or no, yang sebelahnya dengan formulasi dengan pertanyaan terbuka yang membutuhkan elaborasi ya. Nah, misalnya kasusnya kita punya klien yang minggu lalu dia cerita dia ingin melamar calon tunangannya, calon istrinya misalnya gitu ya. Dia akan melakukan lamaran 2 minggu yang lalu cerita sama kita, berarti minggu depannya dia akan ke mertua dan itu berarti sudah terjadi ya, sudah minggu lalu. Nah, pertanyaan formulasi yes or no misalnya kita bertanya seperti ini. Apakah kunjungan Anda ke calon mertua sukses misalnya gitu. Nah, itu jawabannya cuma ya, sukses, tidak atau sukses. Nah, pertanyaan seperti ini sebaiknya kita ganti karena kalau kita cuma mendapatkan informasi sukses ya sudah stop gitu kan, mau tanya apa lagi gitu. Jadi kita tidak mendapatkan banyak informasi yang penting dan juga jawabannya belum tentu sukses atau tidak sukses. Bisa jadi setengah sukses, setengah sukses tapi juga setengah tidak sukses atau sukses enggak misalnya dan lain sebagainya. Nah, kita lebih baik menggantinya ke dalam formulasi yang pertanyaan terbuka yang itu membutuhkan elaborasi panjang lebar dari klien, deskripsi klien. Kita ganti tadi pertanyaan, apakah kunjungan Anda ke rumah calon mertua minggu lalu sukses? Kita ganti dengan coba ceritakan gimana kunjungan Anda kemarin minggu lalu ke tempat calon mertua gitu. Saya ingin tahu misalnya. Nah, dengan pertanyaan tadi tolong ceritakan bagaimana itu membuat klien bisa sesuka hati, senyaman-nyamannya, sebebas-bebasnya bercerita. Baik, jenis pertanyaan yang salah selanjutnya adalah double question. Double kan artinya berlipat ganda ya. Jadi pertanyaan yang bertubi-tubi, belum dijawab, satu pertanyaan belum dijawab, konselor langsung bertanya ke pertanyaan yang lain. Itu dalam satu waktu gitu ya. Misalnya, apakah Anda sakit? Gimana rasanya? Sudah ke dokter atau belum? Nah, pertanyaan seperti ini tidak tepat ya karena bingung jawabnya gitu kan, bertubi-tubi. Seharusnya pertanyaannya satu dijawab, dilanjutkan pertanyaan yang lain.
Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah garbled question, pertanyaan yang tidak jelas, pertanyaan yang tidak diformulasikan dengan jelas, tidak bagus memformulasikannya sehingga kalian tidak memahami. Nah, ini pastinya tidak perlu saya contoh karena contohnya luas ya. Tapi intinya pertanyaan yang tidak jelas pertanyaannya apa sehingga menjawabnya juga bingung gitu kan. Nah, the why question atau pertanyaan terbuka yang memakai kata why. Kalau pertanyaan terbuka dalam bahasa Inggris cukup disebut sebagai why question ya. Ini tidak boleh overuse. Bagus kita sering menggunakan why question karena meningkatkan partisipasi dari klien ya. Tapi tetap tidak boleh overuse. Maksudnya tidak boleh terlalu banyak juga kita gunakan ya. Seperti itu karena kadangkala ketika itu overuse atau digunakan secara tidak proporsional, tidak sesuai dengan tempatnya, itu bisa membutuhkan apa ya, rasionalisasi dari klien itu terhadap perbuatannya gitu kan. Misalnya ditanyakan, kenapa sih kamu kok mukul istrimu, misalnya gitu ya. Misalnya kita punya klien yang suka memukul istrinya, kemudian klien itu ikut terapi anger management, terapi untuk mengelola rasa marah ya. Nah, berarti sebagai konselor kita tidak boleh membuat klien itu menjadi apa ya? Kita tidak boleh judgement ya, tidak boleh menghakimi. Karena ketika klien itu ingin mengikuti terapi itu merupakan sesuatu yang baik ya. Jangan langsung kita membuat dia tambah malu gitu kan. Nah, jadi kalau kita tanya kenapa kok kamu mukul istrimu, mengapa, itu kesannya akhirnya klien itu melakukan rasionalisasi, ingin membenarkan, ya iya dia sih yang salah gitu kan. Nah, akhirnya malah bisa jadi dengan pertanyaan kita itu membuat bukannya klien itu sadar, tapi malah klien itu jadi defensif gitu ya, menjadi membela diri. Nah, karena terkesan blaming, menyalahkan ya. Sehingga sekali lagi klien itu defensif, membela diri, padahal sebenarnya dia sudah mulai sadar, tapi karena pertanyaan kita yang langsung why gitu kan, kenapa, itu membuat tidak tidak nyaman ya. Nah, why question di sini bisa kita ganti dengan pertanyaan yang lain. Mungkin tidak pertanyaannya mengapa Anda kok mukul istri Anda, atau kenapa kok Bapak itu memukul, kenapa. Tapi misalnya kita tanya, bisa kita ganti, waktu Bapak konflik dengan istri biasanya apa yang terjadi, itu karena apa. Nah, kalau karena apa netral ya, kesannya netral, tidak kita langsung kenapa kamu memukul, tetapi apa yang terjadi misalnya gitu ya. Itu agak lebih netral dan membuat klien itu jadi lebih bisa jujur ya, lebih bisa jujur, lebih terbuka, tetapi sekaligus juga bisa lebih cepat sadar. Baik, kalaupun kita ingin menggunakan why question ya, eh, terpaksa ya kita menggunakan why question, maka lebih baik kita harus berempati. Kita menggunakan kalimat empatik sebelumnya, sehingga setelah itu kita tanyakan why, dan karena kita sebelumnya sudah menggunakan kalimat yang empatik, yang suportif, itu klien menjadi bisa menjawab dengan jujur dan tidak merasa dihakimi ya, dijudge gitu ya. Misalnya tadi ya, contohnya dalam rumah tangga ya, tetapi ini kasusnya adalah si istri yang suka marah dengan suami gitu kan. Nah, itu kan kita tidak mungkin nanya kenapa kok ibu marah dengan suami gitu kan. Itu tidak kurang etis langsung seperti itu ya. Tapi kita empati dulu ya, misalnya ya saya tahu bagaimana sulitnya sih dinamika orang yang berumah tangga ya, bagaimana keluarga Anda seperti yang Anda ceritakan tadi ya, memang situasinya sangat kompleks ya. Nah, namun kalau boleh saya tahu apa pikiran Anda ketika marah dengan suami. Nah, dengan kita tanya seperti itu, kita jadi tahu alasan dari si istri yang sukanya marah-marah dengan suami. Jadi kita melakukan empati sebelumnya gitu ya, memahami situasinya, baru kita tanya. Tapi kalau boleh saya tahu apa pikiran ibu ketika marah dengan suami?
Baik, nah pada prinsipnya kalau kita memakai why itu baik, tetapi kalau kita ingin mengganti menjadi what, itu juga sebenarnya elaboratif atau eksploratif ya. Bahkan what itu kesannya lebih tidak menjudge tadi ya, tidak menjudge, sehingga para ahli mengatakan bahwa what question itu lebih baik ya. Pertanyaan yang mengenai memakai apakah lebih baik daripada why question ya. Karena tadi selain memancing eksplorasi yang lebih mendalam juga terkesan tidak memojokkan ya. Misalnya, mengapa Anda sulit untuk berkomunikasi atau Anda sulit mengatakan hal tersebut kepada suami, misalnya ya, ini kita katakan kepada klien yang tidak berani ngomong, takut dengan suami. Kalau kita tanya mengapa Anda sulit untuk ngomong ke suami, ya dia tambah nggak pede. Iya ya, kenapa ya saya sulit gitu ya, saya nggak berani ngomong. Tapi kita ganti dengan what question. Apakah menurut Anda bisa mengatakan hal itu kepada suami? Jadi lebih netral ya, lebih tidak menjudge. Baik, apa yang bisa kita simpulkan dari jenis-jenis pertanyaan dalam konseling? Yang pertama adalah kita penting untuk memperbanyak pertanyaan yang eksploratif dan menghindari yes or no question, terutama kalau memang yang kita butuhkan adalah kita ingin mengeksplorasi pertanyaan yang banyak gitu ya, yang data-data yang kaya gitu ya. Jadi kita harus memperbanyak pertanyaan eksploratif. Kemudian pentingnya untuk menggunakan probing question ya, pertanyaan yang lebih detail ya. Misalnya tadi apanya yang enak gitu kan. Jadi bukan hanya bagaimana menurut Anda makanan itu. Kemudian jawaban dari klien enak. Nah, kita tidak hanya berhenti sampai di situ, kita harus menggunakan probing lagi, pertanyaan yang lebih detail. Yang enak apanya? Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian selanjutnya menghindari pertanyaan leading, suggestive, omitting, double question seperti itu. Baik, demikian kuliah atau materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.